Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Ninggrati dengan NIM E1E120-104. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proteksi perangkat keras dan komponen sistem operasi. Proteksi perangkat keras. Pada awalnya, semua operasi pada sebuah sistem komputer ditangani oleh hanya seorang pengguna, sehingga semua pengaturan terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak dilakukan oleh pengguna tersebut. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem operasi pada sebuah sistem komputer, pengaturan ini pun diserahkan kepada sistem operasi tersebut. Segala macam manajemen sumber daya diatur oleh sistem operasi. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak ini berkaitan dengan proteksi dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu sendiri. Sehingga apabila dahulu segala macam proteksi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan stabil dilakukan langsung oleh pengguna, maka sekarang sistem operasilah yang banyak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya berbagai sumber daya yang terjadi pada sebuah sistem, maka sistem operasi harus dapat secara pintar mengatur mana yang harus didahulukan. Hal ini dikarenakan apabila pengaturan ini tidak dapat berjalan lancar, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan proteksi perangkat keras. Sistem operasi yang baik harus menyediakan proteksi yang maksimal, sehingga apabila ada satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja sistem operasi tersebut maupun program-program yang sedang berjalan lainnya. Proteksi fisik. Proteksi fisik merupakan fungsi sistem operasi dalam menjaga, memproteksi fisik daripada sumber daya perangkat keras. Misal, proteksi CPU dan proteksi hard disk. Contohnya adalah dalam kasus dual mode operation. Proteksi media. Dalam keseharian kita, ada beberapa jenis media yang digunakan untuk penyimpanan data antara lain tape, disket, CD, USB flash disk, dan lainnya. Untuk menjamin keamanan data yang tersimpan dalam media-media tersebut, maka perlu sebuah mekanisme untuk menanganinya. Mekanisme proteksi antara satu media dengan media yang lain tidak sama. Umpamanya, media disket menggunakan katup yang dapat digeser. Jika katupnya dibuka, maka disket bisa ditulis dan dibaca. Jika ditutup, maka disket hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa ditulis. Konsep mode operation ganda. Membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Menyediakan dukungan perangkat keras untuk membedakan minimal dua mode operasi yaitu user mode eksekusi dikendalikan oleh pengguna, monitor atau kernel atau sistem, mode eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini, atau privilege instruction. Ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka perangkat keras berpindah ke muter mode atau dual mode operation. Seperti ini. Proteksi masukan atau keluaran. Semua instruksi masukan atau keluaran umumnya privilege instruction, kecuali pada DOS dan program tertentu. Harus menjamin pengguna program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Seperti ini. Ini ada user program, IO request, operating system, hardware access, hardware output, dan kembali lagi kepada user. Proteksi memori. Harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vektor dan interrupt service routine.
Ditambahkan dua register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register untuk menyimpan alamat awal yang legal dan limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses, memori di luar jangkauan dilindungi. Nah, seperti ini. Base limit. Proteksi CPU. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kendali sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya sekarang ini sudah digantikan real-time clock atau RTC. Sistem clock timer terpisah dari pencacah waktu. Timer sekarang secara perangkat keras lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer. Load timer juga privilege interaction. Selanjutnya, komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, dan yang keempat manajemen masukan atau keluaran. Selain keempat komponen tersebut, Avi Silberkas dan kawan-kawan menambahkan beberapa komponen seperti manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, dan command interpreter system. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, umpamanya walku CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, dan memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Manajemen sistem masukan atau keluaran.
Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Penyangga untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Spooling untuk melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Nah, ini adalah hard disk dan ini adalah disket. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus yang pertama, membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Yang ketiga, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan, komputasi, dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Selanjutnya, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter, control line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, Paint-based, dan lain-lain. Nah, ini adalah logo dari CLI dan ini adalah logo dari Windows. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.